Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aberina Azaria Dikori, perwakilan dari kelompok 7 untuk presentasi mata kuliah komunikasi publik. Materi yang kami dapat yaitu tentang ceramah, dan untuk judul dari presentasi kami yaitu keterkaitan ceramah dengan komunikasi publik. Langsung saja kita lanjut ke presentasi dari kelompok 7. Latar belakang. Ceramah adalah salah satu bentuk komunikasi publik yang bertujuan untuk menyampaikan ide, gagasan, atau nilai-nilai tertentu kepada masyarakat. Dalam konteks komunikasi publik, ceramah berfungsi sebagai media utama untuk menyampaikan pesan-pesan yang berhubungan dengan agama. Peran komunikator dalam ceramah sangat penting dalam memastikan pesan tersampaikan dengan baik. Jika komunikator tidak terampil dalam menyampaikan pesan, maka audiens mungkin gagal memahami pesan tersebut, yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan komunikasi. Selain itu, jika komunikator tidak memperhatikan etika berbahasa, bisa saja audiens memberikan reaksi negatif akibat tidak digunakannya tata krama dalam berkomunikasi. Ceramah memiliki hubungan erat dengan komunikasi publik karena tujuannya untuk memengaruhi audiens. Agar ceramah berhasil, proses komunikasi yang efektif sangat diperlukan. Dalam ceramah, terdapat interaksi antara beberapa unsur, yaitu komunikator, komunikan, dan media yang digunakan, yang semuanya berpengaruh pada keberhasilan penyampaian ceramah. Oleh karena itu, maka ini disusun untuk mendalami lebih lanjut mengenai hubungan antara ceramah dan komunikasi publik. Rumusan masalah. Nah, ada 4 rumusan masalah yang mendasari dari materi kami ini. Rumusan masalah yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan ceramah? Nah, rumusan masalah yang kedua itu ada, apa yang dimaksud dengan komunikasi publik? Rumusan masalah yang ketiga itu, bagaimana hubungan antara ceramah dengan komunikasi publik? Nah, rumusan masalah yang keempat itu ada, bagaimana proses penyampaian ceramah yang efektif. Bertujuan untuk merumuskan pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu yang pertama, mengetahui pengertian ceramah dan komunikasi publik. Yang kedua, mengidentifikasi keterkaitan antara ceramah dengan komunikasi publik. Yang ketiga, mengidentifikasi keefektifan penyampaian ceramah. Pengertian ceramah. Ceramah adalah suatu metode komunikasi lisan yang digunakan untuk menyampaikan informasi, ide, gagasan, dan pesan kepada khalayak. Penyampaian informasi ini biasanya dilakukan secara terstruktur dan bertujuan untuk memberikan pengetahuan, nasihat, atau petunjuk tertentu kepada khalayak. Ceramah sering digunakan dalam berbagai konteks, seperti kegiatan keagamaan, pendidikan, atau sosial untuk mengedukasi pendengarnya. Menurut buku Ayo Mahir Berceramah untuk SMA atau MA tahun 2020, ceramah memiliki tujuan utama yaitu untuk menasehati atau memberikan arahan kepada audiens. Isi ceramah biasanya dirancang untuk menjawab kebutuhan pendengar sehingga topiknya disesuaikan dengan situasi dan latar belakang audiens. Oleh karena itu, seorang penceramah harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik tentang materi yang akan disampaikan. Karakteristik utama ceramah adalah sifatnya yang cenderung satu arah. Dalam ceramah, penceramah menyampaikan informasi secara langsung kepada audiens tanpa melibatkan dialog interaktif. Hal ini membuat ceramah lebih berfokus pada penyampaian pesan secara efektif daripada diskusi atau pertukaran pendapat. Meski begitu, ada pula ceramah yang memungkinkan audiensnya memberikan respon atau bertanya pada akhir sesi. Pengertian komunikasi publik. Komunikasi publik dapat didefinisikan sebagai komunikasi strategis untuk menyampaikan ide, program, presentasi, data, propaganda, dan lain-lain kepada massa, publik, dan khalayak khusus. Komunikasi publik adalah komunikasi strategis yang digunakan ketika seseorang atau sekelompok orang mengumpulkan dan berbagi informasi kepada sekelompok orang untuk menyampaikan pesan tentang topik tertentu. Ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang penting, biasanya dilakukan untuk tujuan tertentu. Informasi tersebut dapat berasal dari swasta, pemerintah, partai politik, kursus akademik, dan masih banyak lagi. Secara sederhana, aktivitas berbagai informasi dengan publik
dapat dipahami sebagai komunikasi publik dikutip dari Universitas Medan Area tahun 2021. Komunikasi publik sering pula disebut sebagai komunikasi dengan banyak orang. Prosesnya bisa langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya seorang komunikator komunikasi publik berbicara tanpa perantara atau media kepada khalayak yang besar. Sedangkan secara tidak langsung menunjukkan komunikator menggunakan media sebagai sarana penyampaian pesan untuk menjangkau khalayaknya. Dikutip dari Muharram tahun 2022. Keterkaitan antara ceramah dengan komunikasi publik. Sebagai bentuk komunikasi publik, ceramah memegang peranan penting dalam penyampaian proses moral, agama, atau informasi penting lainnya. Penceramah yang baik tidak hanya menguasai materi yang disampaikan, tetapi juga mampu memikat perhatian audiens melalui gaya penyampaian yang menarik dan relevan. Oleh sebab itu, keterampilan retorika dan pemilihan bahasa yang tepat menjadi elemen kunci dalam keberhasilan sebuah ceramah. Keterkaitan ceramah dan komunikasi publik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode penyampaian. Metode penyampaian ceramah merupakan salah satu bentuk komunikasi publik yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau ajaran kepada khalayak. Yang kedua yaitu tujuan yang sama. Keduanya bertujuan untuk mempengaruhi atau memberikan pemahaman kepada pendengar mengenai suatu topik tertentu. Yang ketiga yaitu interaksi dengan audiens. Meskipun ceramah sering bersifat satu arah, ada elemen interaksi dalam komunikasi publik yang memungkinkan audiens untuk memberikan umpan balik, seperti dalam sesi tanya jawab setelah ceramah. Keempat, penggunaan media. Ceramah dapat disampaikan melalui berbagai media, termasuk secara langsung di depan audiens atau melalui platform digital, yang juga merupakan bagian dari komunikasi publik. Proses penyampaian ceramah yang efektif. Dalam menyampaikan ceramah, komunikator sangat mempengaruhi komunikan. Komunikator harus benar-benar memahami komunikan, baik dari cara berpikir maupun cara bersikap sebelum menyampaikan pesan kepada khalayak umum. Oleh karena itu, berikut proses penyampaian ceramah yang efektif, yaitu pertama, menggunakan bahasa yang efektif. Dalam ceramah, pembicara menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar pesan dapat tersampaikan dengan baik kepada audiens. Komunikasi publik juga menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang tepat, baik itu dalam presentasi, pidato, ataupun dalam wawancara. Kedua, pengaruh dan motivasi. Ceramah sering digunakan untuk memotivasi atau memberi pencerahan kepada audiens, mirip dengan tujuan komunikasi publik yang bertujuan mempengaruhi sikap atau perilaku audiens, misalnya dalam kampanye sosial atau politik. Yang ketiga, penyusunan materi. Kedua hal ini memerlukan persiapan yang matang. Ceramah biasanya disusun dengan materi yang logis dan sistematis, serupa dengan bagaimana materi komunikasi publik dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi dengan audiens tertentu. Contoh studi kasus. Nah, contoh studi kasus ini untuk memperkuat pemahaman bagaimana materi yang sedang kami jelaskan. Nah, contoh studi kasus yang kami ambil ini adalah ceramah di media sosial karena berkaitan dengan materi yang kami bahas dan komunikasi publik. Nah, media sosial telah menjadi salah satu platform utama bagi tokoh agama untuk menyampaikan suatu ceramah, namun juga bisa menimbulkan tantangan seperti penyebaran paham radikal, misinformasi, dan polarisasi. Masalah utama di media sosial termasuk viralisasi konten kontroversial, di mana algoritma mempromosikan ceramah yang ekstrem dan penyebaran pesan yang beragam, yang tidak selalu positif. Contoh kasus nyata adalah ceramah radikal yang viral di platform X, menyebabkan konflik antara kelompok agama. Nah, solusi yang diambil pemerintah untuk mengurangi dari masalah ini adalah dengan cara memblokir konten dan edukasi digital. Karena dampak dari kasus ini adalah merubah persepsi masyarakat terhadap agama yang mengakibatkan ketegangan dan ketidakharmonisan antara agama yang ada di Indonesia. Kesimpulan keterkaitan antara ceramah dan komunikasi publik adalah bahwa keduanya merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada audiens dalam konteks yang lebih luas. Ceramah dapat dianggap sebagai salah satu bentuk komunikasi publik yang lebih terstruktur dan seringkali bersifat edukatif, motivasional, atau informatif.
Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mempengaruhi atau mengedukasi audiens. Menggunakan teknik komunikasi yang efektif untuk memastikan pesan tersampaikan dengan jelas dan mempengaruhi audiens sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ceramah juga seringkali menjadi bagian dari komunikasi publik yang lebih besar, yang mencakup penyampaian informasi di hadapan khalayak umum, baik melalui media, seminar, konferensi, atau acara publik lainnya. Secara umum, ceramah merupakan salah satu metode dalam komunikasi publik yang lebih formal dan terorganisir. Tetapi keduanya memiliki prinsip dasar yang serupa, yaitu penyampaian pesan yang jelas, persuasif, dan berdampak pada audiens. Lalu kami juga memiliki saran untuk studi kasus yang kami cantumkan dalam makalah ataupun presentasi kami. Yang pertama yaitu regulasi dan pengawasan. Pemerintah harus menegakkan hukum terkait ujaran kebencian, misalkan Undang-Undang ITE di Indonesia dengan memproses hukum penceramah yang terbukti melanggar. Yang kedua yaitu pemblokiran konten. Konten ceramah yang mengandung kebencian harus segera dihapus dari platform digital. Kerjasama dengan platform seperti YouTube, Facebook, dan TikTok sangat penting. Lalu yang ketiga yaitu edukasi masyarakat. Mengedukasi masyarakat agar mampu mengenali konten yang berpotensi menyebarkan kebencian dan memahami nilai-nilai agama yang damai. Yang keempat yaitu kampanye toleransi antar agama. Mengundang tokoh lintas agama untuk bekerja sama menyampaikan pesan untuk persatuan melalui media sosial. Yang kelima yaitu sanksi terhadap akun penyebar kebencian. Akun yang melanggar aturan komunitas harus diblokir atau dibatasi dan pelanggaran diulang harus ditindak lebih lanjut. Baik, sekian dari presentasi kami kelompok 7 dengan judul keterkaitan ceramah dan komunikasi publik. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menginspirasi ataupun dapat mempengaruhi para penonton, dan juga maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.